Selamat datang di podcast Mengenang bersama saya, Erni Ari Susanti, co-hosting 1 Kepenulisan, Bunda Produktif, Batch 1. Pada podcast Mengenang di Ramadan kali ini, kita akan menggali kisah inspiratif dari seorang perempuan luar biasa yang hidup di masa awal Islam. Ketaatan seorang hamba kepada ibu adalah ketaatan yang hanya bersumber kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar kemuliaan seorang anak yang bisa membahagiakan ibunya. Namun, tentu lebih besar lagi jika seorang anak bisa mengamalkan perintah Allah disertai ridho sang ibu. Sebaik-baik kisah tentang keridoan seorang ibu ada pada keluarga Hansa binti Amru, sosok sahabiah yang mempersembahkan keempat anaknya sebagai syuhada. Ia digelari ibunda para syuhada. Tiadalah anak-anaknya bersemangat menjemput syahid jika bukan karena didikan Hansa. Hansa lahir pada zaman Zahiliyah kaum Quraisy. Ia tumbuh besar di tengah suku Arab Bani Mudar. Hansa digambarkan sebagai sosok yang mulia, murah hati, tenang, pemberani, dan jujur. Ia juga memiliki kelebihan lain, yakni bersyair. Syairnya indah seperti jiwanya. Kata-katanya menghujam seperti tekadnya. Syahdan suatu hari ia bersyair untuk ayahnya Muawiyah dan saudara lelakinya Syahr yang gugur dalam peperangan di masa jahiliyah. Ia mengucapkan syair sembari meneteskan air mata. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang melihatnya pun bertanya, "Mengapa engkau menangis, Hansa?" Ia pun menjawab, "Aku menangisi ayah dan saudaraku." Umar pun menegur Hansa karena mereka berdua meninggal dalam keadaan kafir. Justru itulah yang membuatku lebih kecewa dan sedih lagi. Dulu aku menangisi Syahr atas kehidupannya. Sekarang aku menangisinya karena ia adalah ahli neraka. Dalam sebuah riwayat lain, sahabat Adi bin Hatim dan saudarinya Safannah binti Hatim datang ke Madinah dan menghadap Rasulullah. Adi berkata, "Ya Rasulullah, dalam golongan kami ada orang yang paling pandai dalam bersyair, orang yang paling pemurah hati, dan orang yang paling pandai berkuda." Mendengar hal itu, Baginda meminta Adi bin Hatim menyebutkannya. Adi bin Hatim pun menyebutkan orang-orang itu. Yang paling pandai bersyair adalah Umru'ul Qais bin Hujar, dan orang yang paling pemurah hati adalah Hatim At-Ta'i, ayahku. Sedangkan yang paling pandai berkuda adalah Amru bin Ma'di Kariba. Seketika Rasulullah menukas nama-nama yang disebutkan Adi bin Hatim. Kemudian Baginda bersabda, "Apa yang telah engkau katakan itu salah, wahai Adi bin Hatim. Orang yang paling pandai bersyair adalah Al-Hansa binti Amru, dan orang yang paling murah hati adalah Muhammad Rasulullah, serta orang yang paling pandai berkuda adalah Ali bin Abi Thalib." Kemampuan bersyair pun diakui oleh banyak sahabat Rasulullah. Jarir radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang, "Siapakah yang paling pandai bersyair?" Jarir pun berkata, "Kalau tidak ada Al-Hansa, tentu aku." Bakatnya sebagai seorang penyair sangat mumpuni. Begitupun kasih sayang terhadap suami dan keempat anaknya yang tiada tara. Muslimah yang memiliki nama lengkap Umadar binti Amr bin Syura'i bin Ushayyah As-Sulaimah ini menikah dengan Rawaha bin Abdul Aziz As-Sulami. Dari pernikahan itu, ia mendapatkan 4 orang anak laki-laki. Kasih sayang dan ilmu yang berlimpah ia berikan kepada anak-anaknya, sehingga keempat anaknya itu menjadi pahlawan Islam yang tersohor. Keempatnya wafat sebagai syuhada pada perang Qadisiyah. Sebelum peperangan dimulai, terjadi perdebatan yang sengit di rumah Al-Hansa. Keempat putranya saling memperebutkan kesempatan untuk ikut berperang melawan tentara Persia. Mereka juga berdebat tentang siapa yang harus tinggal di rumah bersama ibunda mereka. Satu sama lain saling tunjuk-menunjuk untuk tinggal di rumah bersama ibunya. Keempatnya memiliki keinginan besar untuk melawan musuh.
Pertengkaran itu pun terdengar oleh Al-Hansa dan mengumpulkan semua anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian memeluk agama ini tanpa paksaan dan berhijrah dengan kehendak sendiri. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya kalian adalah putra-putra dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan yang sama, ujarnya. Ia melanjutkan, tidak pantas baginya untuk mengkhianati ayahanda dari keempat anaknya ataupun membuat malu paman mereka atau mencoreng tanda di kening keluarganya. Jika kalian melihat perang di jalannya, sing-singkanlah lengan baju kalian dan berangkatlah. Majulah hingga barisan depan. Niscaya engkau akan mendapatkan pahala di akhirat, tepatnya di negeri keabadian. Ia pun memberikan ridho bagi keempat anaknya untuk berjihad. Berangkatlah kalian dan bertempurlah hingga syahid menjemput kalian. Keempatnya pun bergegas menuju medan perang. Mereka saling berjuang melawan musuh-musuh Allah dan berhasil membunuh banyak pasukan Persia. Pada akhirnya syahid datang dan menjemput mereka. Al-Hansa pun mendengar syahid keempat anak-anaknya. Namun bukanlah air mata yang mengalir deras dari matanya, melainkan bindaran tanda syukur, dan ia berkata, Alhamdulillah yang telah memuliakanku dengan syahidnya putra-putraku. Semoga Allah segera menjemputku dan mempertemukan aku dengan mereka dalam naungan rahmatnya di Firdausnya yang luas. Keikhlasan dirinya sebagai seseorang yang mengandung anak-anaknya selama 9 bulan tak terbandingi nilainya. Doanya untuk dipertemukan dengan keempat putra yang syuhada datang. Ia wafat pada masa permulaan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tepatnya pada 24 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni khilaf dan salah kita dan menerima amal ibadah kita.